Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sapa dari kami kelompok C4. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih sistem urinaria atau biasa juga dikenal dengan sistem perkemihan. Tapi sebelumnya, kita akan perkenalan dengan masing-masing anggota dari C4. Hai, nama saya Putri. Hai guys, kenalin nama aku Kila. Hai, aku Syas. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Eva Fadila. Hai, perkenalkan nama aku Nisa. Hai, nama aku Ineke. Hai guys, aku Meca. Hai, nama aku Joy. Halo guys, aku Sofi. Hai, nama aku Dina. Hai, nama aku Nayu. Hai, nama saya Andini. Hai, aku Intan. Hai, aku Astra. Nah, apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria atau yang kita kenal juga dengan sistem perkemihan merupakan suatu sistem ekskresi yang utama pada tubuh manusia, yang dimana sistem urinaria ini merupakan tempat untuk menyaring darah, sehingga darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu dalam keadaan bersih dan bebas dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dibuang melalui urin. Fungsi dari sistem urinaria itu sendiri secara garis besar adalah memproses hingga membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan tubuh, yang dimana ini berkaitan pula dengan menjaga keseimbangan dalam tubuh manusia. Pada sistem dalam tubuh manusia pastilah terdiri dari beberapa organ dengan peranannya masing-masing. Dalam sistem urinaria ini sendiri terdiri dari organ ginjal, ureter, kandung kemih, beserta uretra. Kemudian, dari keempat organ tadi memiliki fungsi dan perannya masing-masing di dalam sistem urinaria atau sistem perkemihan. Yang pertama, terdapat organ ginjal. Organ ginjal memiliki beberapa fungsi, di antaranya membuang bahan sisa yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh berupa bahan asing dan kalori sisa. Kemudian fungsi kedua, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, dan fungsi terakhir memproduksi serta mengekskresi urin. Organ kedua yaitu ureter. Ureter berfungsi meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal tadi ke dalam kandung kemih. Organ ketiga, kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menampung urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra. Kemudian organ yang terakhir, uretra, memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan urin pada tubuh. Namun, pada pria, uretra memiliki fungsi ganda, yang dimana yang pertama sebagai saluran urin tadi, dan yang kedua sebagai saluran untuk semen dari organ reproduksinya. Selanjutnya, materi mengenai uretra. Apa sih pengertian dari uretra itu? Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju lubang luar meatus uretra. Urin dikeluarkan dari tubuh pada saat kita buang air kecil. Uretra sendiri berfungsi sebagai saluran keluarnya urin yang tertampung dari vesika urinaria. Pada pria, saluran uretra berfungsi juga dalam menyalurkan air mani. Nah, ini merupakan gambar struktur dari kandung kemih, di mana yang bisa kita lihat terdapat ureter kanan pada bagian yang diberi nomor 1. Lalu, ada ureter opening pada bagian nomor 2. Terdapat uretra pada bagian gambar nomor 3. Dan ada prostat gland pada bagian nomor 4. Yang terakhir, ada trigon pada bagian nomor 5. Secara anatomis, uretra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra dilengkapi dengan sphincter uretra interna yang terletak pada perbatasan vesika urinaria dan uretra, serta terdapat sphincter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra posterior dan anterior. Sphincter uretra interna tersusun atas otot polos yang dipersyarafi oleh sistem simpatik, sehingga saat vesika urinaria penuh, sphincter ini akan membuka. Sphincter eksterna tersusun atas otot bergaris yang dipersyarafi oleh sistem syaraf somatik.
aktivitas sphinkter eksterna dapat dikontrol sesuai kemauan. Pada saat ingin kencing, maka sphinkter ini akan terbuka dan akan tetap menutup saat menahan kencing. Kita lanjut. Nah, uretra mempunyai 3 lapisan jaringan. Yang pertama ada lapisan otot. Lapisan otot merupakan otot sambungan dari kandung kemih. Otot ini berawal dari sphinkter uretra internal. Yang kedua ada submukosa, di mana lapisan ini memiliki bentuk yang merongga dan berisikan saraf serta pembuluh darah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada lapisan mukosa. Lapisan ini merupakan lapisan yang ada di kandung kemih pada bagian atas uretra dan pada bagian bawah terdiri dari epitelium squamosa berlapis. Nah, ini merupakan gambar bagian organ sistem pembentukan urin pada wanita dan juga pria. Uretra pria pada umumnya lebih panjang daripada uretra wanita. Untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Yang kedua ada pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang ketiga ada pars cavernosa atau sponiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Kita lanjut pada bagian panjang uretra. Panjang uretra pada pria umumnya di antara 17 sampai dengan 22,5 cm. Untuk panjang uretra pada wanita biasanya bersekitaran antara 2,5 hingga 4 cm. Ini merupakan gambar histologi dari uretra, di mana yang bisa kita lihat terdapat muscular wall pada bagian paling luar atau submukosa. Lalu terdapat lumen pada bagian tengah dan juga transitional epithelium pada bagian pinggir-pinggir yang berwarna lebih tua. Baiklah, selanjutnya ini merupakan materi tentang proses dari pembentukan urin. Yang pertama, kita masuk pada pengertian urin. Apa sih pengertian urin itu? Urin merupakan sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih, hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Urin juga merupakan suatu larutan kompleks yang terdiri dari air, kurang lebih 96%, bahan-bahan organik dan anorganik. Ada 3 tahapan dalam pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahapan pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini merupakan proses pertama dalam pembentukan urin. Proses filtrasi yaitu proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Tahapan kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan proses yang kedua setelah terjadi filtrasi di glomerulus. Reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler pitubular. Tahapan yang ketiga yaitu augmentasi. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi darah melalui ginjal, di mana zat-zat sisa seperti urea, kreatinin, dan garam-garam disaring dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Kemudian, urin diproses lebih lanjut melalui saluran kemih dan uretra sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, teman-teman, ini merupakan gambaran proses dari pembentukan urin. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai uretra dan proses pembentukan urin. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.